Bapak, ini menarik sekali. Dan kalau kita membicarakan masalah bagaimana ketika ada upaya-upaya dari luar nih Pak yang mengganggu keutuhan dan kedaulatan kita. Sekali lagi ini terjadi di Parlemen Inggris nih. Ada 2 orang di sana yang ingin memunculkan adanya sebuah kegiatan di mana mereka menilai bahwa kegiatan HAM di Papua masih belum memuaskan dan sebagainya. Bagaimana sebetulnya kedudukan permasalahan ini Pak? Iya, jadi pertama-tama kita harus garis bawahi lebih dahulu bahwa sikap atau pernyataan dan sebagainya itu tidak datang dari pemerintah di Eropa ataupun di Inggris secara resmi. Jadi sejauh yang kita ketahui, NKRI atau Kedaulatan Indonesia ini diakui oleh seluruh negara anggota PBB. Tidak ada satupun yang mencoba untuk mengakui gerakan-gerakan separatis dimanapun di kawasan Indonesia. Nah, pendirian dari kaukus ini sebetulnya sebuah kaukus, Pak. Kaukus kumpulan beberapa anggota parlemen, ya. Kita juga di Indonesia punya kaukus Palestina, umpamanya di DPR RI. Kaukus Palestina ini mencoba untuk terus mengikuti perkembangan di Palestina dan mencoba untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di forum-forum internasional. Nah, ini juga sebuah kaukus baru. Kaukus ini dinamakan International Parliament for West Papua. Kenapa dikatakan West Papua? Karena orang Barat itu masih melihat Papua itu satu. Termasuk Papua Nugini ya Pak? Masuk Papua Nugini. Ya, di Papua kita ini kata dia West Papua lah, kira-kira gitu. Ini diprakarsai oleh 2 orang dari anggota Parlemen Inggris. Sebetulnya satu. Satu Andrew Smith itu anggota Parlemen Inggris, yang satu itu Lord Harris dari House of Lords, dari Upper House, ya. House of Lords itu tidak dipilih tapi diangkat, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, pembentukan kaukus atau pernyataan anggota parlemen dan sebagainya itu suatu hal yang biasa. Suatu hal. Jadi kita sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, ya. Anggota-anggota parlemen di negara-negara barat, di Eropa, di Inggris, di Amerika pun itu hobinya memang begitu. Jadi mereka didatangi oleh konstituennya atau apa dan sebagainya untuk kepentingan supaya dia dipilih lagi nanti menjadi anggota parlemen, dapat tekanan, dapat desakan, membuat pernyataan, membuat ini. Nah, saya pikir menurut pandangan kami ini perlu ditanggapi, tapi pemerintah tidak usah menanggapi, biar parlemen kita aja yang menanggapi. Sama parlemen ya Pak. DPR kita lah yang menanggapi. Dan kita sudah menanggapi itu bahwa kita tidak senang dengan pembentukan itu. Nah, sejauh mana Pak nanti efektivitas di dalam hal melakukan perlawanan itu antar parlemen itu? Apakah nanti melalui sebuah forum atau ada semacam tertentu Pak? Saya kira pada tahap ini sementara cukup kita sampaikan pernyataan dari DPR RI bahwa istilahnya kita menyesalkan adanya itu, ya. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Kalau itu nanti menggelembung menjadi lebih besar, ya nanti kita akan. Tetapi saya optimis Pak, bahwa sebetulnya ini tidak akan menggelembung menjadi lebih besar. Kita punya forum-forum. Kalau DPR RI punya forum-forum, ya, di persatuan-persatuan parlemen regional, forum di Persatuan Parlemen Dunia seperti IPU yang merupakan semacam PBB-nya parlemen. Nah, kita bisa, tapi pada tahap ini kami di Komisi 1 memutuskan cukuplah kita membuat pernyataan tandingan saja, gitu, ya. Nah, tapi memang apakah nanti ini akan menggelembung lebih besar dan sebagainya itu juga tergantung pada kita, Pak. Sebetulnya Pak Sifak, ya. KBRI kita minta juga KBRI kita, kedutaan-kedutaan kita di luar negeri itu supaya lebih proaktif, ya, memberikan informasi mengenai pembangunan di Papua, ya, di provinsi Papua. Dan kita juga di Indonesia juga janganlah menciptakan suatu situasi atau kondisi yang nantinya bisa menjadi bahan hanya digunakan oleh LSM itu, ya.